Sama-sama kita muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri, yang terhormat anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang terhormat Gubernur, pejabat gubernur seluruh provinsi di wilayah Papua, yang terhormat Ketua Majelis Rakyat Papua seluruh wilayah Papua, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang terhormat para bupati dan wali kota di seluruh wilayah Papua, yang terhormat Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, hadirin dan hadirat undangan yang kami muliakan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali laporan ini, marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada hari ini. Secara khusus, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dalam acara peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang berbahagia, penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPPP tahun 2022-2041 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Rencana induk ini disusun bersama-sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat Papua yang merupakan perencanaan terpadu antar sektor dan daerah yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Saat ini RIPPP tersebut telah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023. Untuk mendukung perencanaan yang sinergis tersebut, sesuai amanat Perpres Nomor 24 Tahun 2023, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Wakil Presiden serta pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan atau SIPPP. Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua merupakan platform terintegrasi dalam kerangka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan turunannya berupa Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua. Yang sistem informasi pembangunan lainnya dengan prinsip interoperability. Untuk itu, kegiatan peluncuran hari ini, peluncuran RIPP tahun 2022-2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua. Dengan diluncurkannya dokumen tersebut, kami dapat memperkenalkan kepada seluruh pelaku pembangunan, termasuk masyarakat luas, tentang arah pembangunan jangka panjang di wilayah yang kita cintai ini, wilayah Papua. Selain itu, dengan peluncuran ini, kami berharap dapat menjadi momen penting dalam mendorong sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian dan lembaga, daerah, dan pelaku pembangunan lainnya dalam percepatan pembangunan di wilayah Papua. Kami laporkan bahwa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua
mengusung visi besar Papua ke depan, yakni terwujudnya Papua mandiri, adil, dan sejahtera. Dalam menjaga sinergi antara dokumen perencanaan pembangunan, berbagai kebijakan dalam Rencana Induk Perencanaan Pembangunan Papua telah diselaraskan dengan rencana akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Visi besar pembangunan Papua tersebut diterjemahkan ke dalam 3 misi utama, yaitu: pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat menuju Papua sehat. Dengan demikian, pada tahun 2041 diharapkan setidak-tidaknya angka prevalensi stunting turun hingga di bawah 10%, umur harapan hidup meningkat, serta seluruh kabupaten kota mencapai eliminasi malaria. Kedua, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama menuju Papua cerdas. Sehingga harapan lama sekolah di wilayah Papua pada tahun 2041 diharapkan dapat mencapai 15 hingga 16,6 tahun. Ketiga, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing menuju Papua produktif. Dalam misi ini diharapkan pada tahun 2041 tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dapat turun masing-masing menjadi 5,8 hingga 2,82% dan 4,11 hingga 1,73%. Hadirin yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Wakil Presiden, dalam rangka melaksanakan 3 misi tersebut untuk mencapai sasaran pembangunan Papua terhadap hal itu, ada 4 hal yang menjadi prasyarat utama. Pertama, infrastruktur dasar dan konektivitas yang mendukung peningkatan akses ke pusat pelayanan dasar, pusat penggerak ekonomi, serta konektivitas intra dan antar wilayah. Kedua, lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan carrying capacity wilayah, ketahanan iklim, dan risiko bencana. Ketiga, tata kelola pembangunan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mempercepat operasionalisasi daerah otonom baru. Keempat, tanah adat ulayat, kebudayaan, dan harmoni sosial dalam rangka pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas tanah adat, tanah ulayat, dan hutan adat, serta pelibatan masyarakat adat, tokoh adat, agama, dan perempuan dalam pembangunan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kontekstual budaya sosial. Kami menyebutnya keempat hal itu merupakan kondisio sine qua non yang harus dipenuhi. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya kami laporkan mengenai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa Rencana Induk Perencanaan Pembangunan Papua tahun 2022-2041 harus dijabarkan ke dalam dokumen rencana aksi yang periodisasinya diselaraskan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah nasional. Untuk itu, dokumen rencana aksi periode 2025-2029 disusun bersama kementerian lembaga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat Papua, dan pelaku pembangunan lainnya yang akan berisi program dan kegiatan prioritas yang menjawab akar masalah pembangunan di Papua. Rencana aksi ini menekankan pada sinkronisasi perencanaan pusat, daerah, dan pelaku pembangunan lainnya, serta integrasi antar sumber pendanaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan wilayah. Tadi telah kami sampaikan bahwa dalam hal pemantauan pembangunan, sistem informasi perencanaan, sistem
SIPPP akan berperan penting dalam memantau perkembangan percepatan pembangunan Papua, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Sistem informasi ini mengusung prinsip sinergi perencanaan dan penganggaran, serta sinergi berbagai sumber pendanaan. Secara khusus, sistem informasi ini diarahkan untuk dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah, penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, review pemerintah pusat terhadap perencanaan daerah, pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, pada hari ini selain peluncuran RIPPP dan SIPPP akan dilaksanakan dialog peran strategis wilayah Papua dan rencana pengembangan wilayah Papua ke depan. Dialog tersebut akan melibatkan tokoh muda inspiratif Papua, yaitu Saudari Michelle Steinberg Horsley. Beliau sudah ada di sini. Dan Saudara Yafet Wetipo. Kedua figur ini berkiprah di bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi lokal. Selanjutnya, dialog ini juga turut mengundang pejabat Gubernur Papua Pegunungan, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, serta yang terhormat Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia sebagai mitra pembangunan strategis di wilayah Papua. Yang mulia Bapak Wakil Presiden, mengingat pentingnya perencanaan terpadu yang sudah disusun dalam rencana induk dan terbentuknya sistem informasi sebagai alat pengendalian pembangunan Papua, kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk meluncurkan rencana induk percepatan pembangunan Papua tahun 2022-2041 serta sistem informasi percepatan pembangunan Papua agar menjadi tonggak komitmen kita semua dalam membangun Papua yang lebih berkualitas, terpadu, dan selaras. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Shalom, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.